猎人成了猎物，却是没能杀了那韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Bab 729, Sekte Racun. Mata Xiaoyan membalik-balik saat melihat senyum Hai Bodong. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, saya perlu merepotkan Hai Tua untuk membantu saya menghubungi Ketua Fama dan kepala beberapa klan besar lainnya begitu saya benar-benar pulih dari luka saya. Ini juga saatnya langit Kekaisaran Magia berubah." Petik 2. Hai Bodong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa jejak Xiaoyan tidak boleh berhenti di Kekaisaran Jiama. Benua Doqi yang sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk bermain. Xiaoyan tidak keluar selama periode setelah dia dan Hai Bodong menyelesaikan diskusi mereka. Sebagai gantinya, dia diam-diam tetap di Xiao Mansion dan fokus untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika dia ingin membangun faksi yang bahkan lebih kuat dari Mystic Cloud Sekte di Kekaisaran Jiama ini, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi semua faksi dan ahli di dalam kekaisaran. Jika tidak, itu hanya akan menjadi lelucon pada akhirnya. Selama Xiaoyan dengan tenang memulihkan diri, gunung awan berkabut akhirnya benar-benar dikosongkan. Setelah banyak murid Mystic Cloud Sekte pergi, beberapa orang di dalam Kekaisaran Magia, yang mengira bahwa berita itu adalah rumor, akhirnya mulai percaya bahwa sekte besar, yang telah mendominasi Kekaisaran Jiama selama beberapa ratus tahun, benar-benar tentang menghilang dari kekaisaran ini. Setelah pemecatan murid-murid Mystic Cloud Sekte, situasi di dalam kekaisaran juga menjadi agak aneh. Di masa lalu, penguasa Kekaisaran Magia tidak diragukan lagi adalah Sekte Awan Berkabut. Sekarang Mystic Cloud Sekte telah digulingkan. Posisi itu secara alami menyebabkan banyak faksi memiliki mata merah karena mereka mendambakannya. Tentu saja, mereka mungkin memiliki mata merah tetapi tidak ada satu orang pun yang cukup bodoh untuk melangkah maju dan mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan Mystic Cloud Sekte. Ini karena semua orang tahu bahwa satu-satunya orang di dalam Kekaisaran Magia yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya adalah Tuan Muda ketiga dari klan Xiao. Orang yang telah mengalahkan Yun San, Xiaoyan. Semua orang menunggu tindakan selanjutnya dari pemuda yang memilih diam itu. Jia Xingtian dan Putri Yaoye duduk di aula yang tenang di dalam kota Kekaisaran Jiama. Mereka kadang-kadang akan sedikit mengernyit saat mereka berbicara dengan lembut. Yun telah memecat semua murid dari Mystic Cloud Sekte. Sekte Mystic Cloud ini akan menjadi sejarah dalam Kekaisaran Magia di masa depan. Yaoye mengusap keningnya. Dia telah mengamati setiap tindakan dari Mystic Cloud Sekte selama beberapa hari ini. Hanya setelah melihat bahwa Yun benar-benar bertindak sesuai dengan perjanjian, dia menghela nafas lega. Keluarga Kekaisaran telah khawatir dan takut pada makhluk luar biasa ini, yang telah dekat dengan kota Kekaisaran selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali sekarang karena mereka memiliki kesempatan untuk menggulingkannya. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Namun, tidak banyak senyum di wajahnya. Pandangannya melewati jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam, meskipun kita telah menyingkirkan harimau ganas yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sekte, singa perkasa lain yang lebih kuat dan lebih muda telah tiba. Aku ingin tahu apakah ini berkah atau kutukan bagi keluarga Kekaisaran Magia. Petik 2. Yaoye terdiam. Dia segera menghela nafas lembut dan berkata, ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Tidak mungkin bagi kita untuk menggulingkan Mystic Cloud Sekte hanya dengan kekuatan kita. Semua orang menyadari ambisi liar Mystic Cloud Sekte. Jika kita membiarkan mereka terus berkembang, mereka pasti akan bertindak melawan keluarga kekaisaran kita. Pada saat itu, saya khawatir Yun San sendiri akan dapat dengan mudah memusnahkan semua orang di dalam keluarga kekaisaran kami. Petik 2. Ekspresi wajah Jia Xingtian serius saat dia perlahan berkata, saya telah menerima berita. Saya khawatir Xiaoyan memiliki niat untuk mendirikan faksi di dalam kekaisaran. Pada saat itu, mungkin ada Mystic Cloud Sekte lainnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Petik 2. Ekspresi Yaoye juga menjadi lebih serius saat dia mendengar ini. Dia merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya dan tertawa getir sekali lagi.
Dia berkata, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya, yang bisa melawan elit Dozong, masih ada elit asli Dozong di sisinya. Ratu Medusa itu membuat kami menderita kerugian besar saat itu. Jika kita mengungkapkan sedikit permusuhan kepadanya, kemungkinan kita akan berakhir dengan bencana. Petik 2. Jangan bilang kalau kita harus membuka mata kita dan melihat Xiaoyan mendirikan faksi. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berkata, karakter Xiaoyan tidak sekejam Yun San. Dia juga seseorang yang menghargai hubungan. Seseorang hanya akan berakhir menderita jika dia mengambil pendekatan keras terhadap orang seperti itu. Oleh karena itu, kemungkinan kami hanya bisa berkeliling dengan cara yang lembut. Yao Ye berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Lemah lembut. Xiaoyan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Jika Anda diam-diam memiliki niat buruk padanya dan dia menemukannya, dia akan segera berbalik melawan Anda. Dia juga akan tanpa ampun dalam serangannya. Yao Ye menyuarakan pikirannya, karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menjadi penghalang baginya, mengapa kita tidak membantu bergerak? Jika keluarga kekaisaran kita mengikuti, kita mungkin mendapatkan beberapa keuntungan. Petik 2. Maksudmu kita tidak hanya tidak menghentikannya untuk membentuk faksi tapi juga harus membantunya? Jia Xingtian tertegun saat dia bertanya dengan sikap tidak percaya. Tidak ada metode lain selain ini. Yao Ye mengangguk tanpa daya. Ada banyak ahli di sekitar Xiaoyan. Jika mereka membuatnya marah, dia bisa mengirim Medusa ke sana. Berapa banyak ahli di kota kekaisaran ini yang bisa bersaing dengannya? Karena mereka tidak bisa menggunakan kekerasan, metode lain apa yang bisa mereka gunakan selain pendekatan lembut? Jia Xingtian mengerutkan alisnya dengan erat. Tangannya dengan lembut mengetuk permukaan meja sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Dia berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan mencobanya dulu. Mudah-mudahan orang ini tidak akan seperti Yun San yang ingin menggantikan keluarga kekaisaran kita. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus bertarung sampai kami berdua terluka parah. Petik 2. Yao Ye tersenyum tipis saat melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara, sebenarnya, kekaisaran Majia juga mengalami banyak kekurangan dengan menghilangnya Mystic Cloud Sect. Kehilangan mereka, kekaisaran Jiama kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pecahan di barat laut masa depan. Dengan cara ini, kemungkinan besar kita akan diejek oleh negara tetangga kita. Itu benar. Saya mendengar bahwa ada cukup banyak aktivitas di Kekaisaran Cuyun baru-baru ini. Awalnya, negara memiliki banyak faksi besar dan kecil. Namun, mereka berulang kali dihancurkan selama beberapa tahun ini. Saat ini, negara memiliki faksi yang sangat besar. Aye, saya juga pernah mendengarnya. Faksi itu tampaknya disebut Sekte Racun. Tidak hanya misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi menurut informasi kami, pemimpin sekte misterius dari Sekte Racun, mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat bersaing dengan elit Dozong. Mereka mungkin akan melompat dan menjadi faksi kuat yang bisa bersaing dengan Sky Serpent Mansion, dan Thunderbolt Sect di Great Meeting of Fraksi, berikutnya. Pada saat itu, Kekaisaran Cuyun mungkin akan menjadi lebih sombong. Ekspresi wajah Jia Xingtian sedikit tenggelam saat menyebutkan hal ini. Kekaisaran Cuyun dan Kekaisaran Jiama seperti air dan api. Hampir setiap tahun, konflik meletus di perbatasan mereka. Kedua belah pihak tidak bisa saling berhadapan. Oleh karena itu, jika Kekaisaran Mama kita tidak dapat menghasilkan faksi yang kuat dan ahli yang tidak memalukan, kemungkinan posisi kita di wilayah barat laut ini akan tenggelam lebih rendah. Yao Ye menghela napas saat berbicara. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya kita masih harus mengandalkan Xiaoyan. Baik, aku akan mempercayai anak kecil ini sekali lagi. Petik 2. Kakek buyut tidak akan kecewa. Yao Ye tersenyum. Dia biasanya pandai menilai orang. Xiaoyan adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti membalas kebaikan dengan kebencian. Kamu begitu percaya diri padanya? Wajah Jia Xingtian segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menyapu wajah cantik Yao Ye sebelum tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Yao Ye, jangan bilang kalau kamu naksir anak kecil itu. Kakek buyut,
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Yao Ye segera memerah setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian saat dia berbicara dengan cara yang dimanjakan. Bakat orang itu adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Penampilannya juga cukup bagus. Karakternya dingin dan tegas tetapi dia sangat menghargai hubungan. Dia adalah tangkapan yang cukup bagus. Jika Anda benar-benar menyukainya, kakek buyut dapat membantu Anda menyebutkannya. Saya juga akan merasa nyaman sepenuhnya jika kedua keluarga kami dapat dihubungkan melalui pernikahan. Jia Xingtian terus berbicara seolah-olah dia tidak melihat kemerahan di wajah Yao Ye. Kamu bisa melupakannya. Bahkan ada orang seperti Medusa yang kecantikannya bisa membawa bencana bagi negara atau kota selain orang itu. Bahkan jika kamu ingin menikahkan Yao Ye, dia bahkan mungkin tidak mau menerimaku. Yao Ye memutar matanya ke arah Jia Xingtian dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun dia sangat mengagumi Xiaoyan, menjadi putri dari keluarga kekaisaran dan calon ratu, yang akan mengendalikan kekaisaran Majia, dirinya yang angkuh secara alami tidak mau berbagi suaminya dengan wanita lain terlepas dari betapa luar biasanya dia. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia juga mengangguk tak berdaya. Tampaknya pria itu benar-benar memiliki terlalu banyak wanita di sampingnya. Selain itu, yang paling penting adalah dia sepertinya tidak memiliki pemikiran lain terhadap Yao Ye. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan pikiran di dalam hatinya. Lupakan, saya akan mewakili keluarga kekaisaran untuk mengungkapkan keprihatinan kami setelah orang itu pulih dari luka-lukanya, dan membiarkan beberapa pemikiran keluarga kekaisaran kepadanya. Kekaisaran Jiama memang membutuhkan faksi dan ahli yang kuat yang bisa mengalahkannya. Dari kelihatannya sekarang, hanya orang ini yang paling cocok. Jia Xingtian melambaikan tangannya, berdiri, dan perlahan berjalan keluar sambil berbicara. Yao Ye mengangguk sedikit saat dia melihat punggung Jia Xingtian. Itu benar, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata untuk menyelidiki sekte racun dari Kekaisaran Cuyun. Tidak akan ada dampak negatif bagi kami dengan mendapatkan lebih banyak informasi. Jia Xingtian sepertinya mengingat sesuatu setelah dia mencapai pintu. Dia menghentikan langkahnya saat berbicara. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan masalah ini. Saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Poison Sect ini. Mampu menghancurkan semua faksi besar dan kecil dalam Kekaisaran Cuyun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, di dalam Kekaisaran Cuyun, sepertinya tidak ada ahli seperti itu kan? Wajah Jia Xingtian dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian. Dia berbicara, sepertinya Kekaisaran Cuyun cukup kacau selama beberapa tahun ini. Apa asal mula Poison Sect itu? Petik 2. Jia Xingtian hanya bisa melepaskan pikirannya yang sia-sia. Dia menghela nafas dan berjalan keluar dari aula. Yao Ye juga tertawa getir saat melihat kembali menghilangnya Jia Xingtian. Dia sudah lama mengirim banyak mata-mata. Namun, Poison Sect itu bertingkah sangat aneh. Sangat sulit untuk menanyakan tentang berita di dalam sekte tersebut. Apalagi interiornya juga dijaga ketat. Bahkan jika seorang mata-mata bisa menyelinap masuk, masih sangat sulit untuk melakukan kontak dengan inti mereka dalam waktu singkat. Informasi terbaru yang dia terima dari Kekaisaran Cuyun hanya berisi 2 kata pendek. Wanita beracun. Wanita beracun. Yao Ye dengan lembut menggumamkan kata-kata di aula. Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketidaktahuan. Bab 730, hal-hal yang ditinggal Yao Lao. Xiaoyan tinggal di dalam sebuah ruangan sementara dunia luar sedang gempar atas masalah tentang Mystic Cloud Sect. Dia berusaha keras untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya sesegera mungkin tanpa mengalami gejala sisa. Cedera yang diterima Xiaoyan kali ini lebih serius dibandingkan dengan waktu lainnya. Oleh karena itu, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan pengetahuannya dalam alkimia, mencoba untuk pulih sepenuhnya masih mengharuskannya untuk menghabiskan waktu yang cukup lama. Xiaoyan tidak tampak frustrasi karena ini. Tidak ada yang salah bisa terjadi selama masa penyembuhan. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk jika dia menambahkan luka di atas luka di dalam tubuhnya. Untuk seseorang dengan kekuatan Xiaoyan, tidak menakutkan menerima beberapa luka.
Yang menakutkan adalah ketika cedera meninggalkan gejala sisa yang menjadi rintangan besar baginya ketika dia mencoba untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kekhawatiran semacam ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Xiaoyan. Menjadi seorang alkemis, dia tahu bagaimana dia bisa menggunakan metode teraman untuk memungkinkan dirinya pulih secara bertahap. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa waktu. Seorang pria muda berjubah hitam sedang duduk di atas ranjang batu di sebuah ruangan yang tenang di dalam klan Xiao. Kedua tangannya membentuk segel dan napasnya lambat dan panjang. Udara di sekitarnya akan bergetar setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas. Segera, energi yang terlihat dengan mata telanjang mengikuti napasnya dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Penghirupan dan pengeluaran energi berlanjut selama hampir 1 jam. Baru saat itulah Xiaoyan perlahan membuka matanya. Cahaya api samar perlahan menyerbu melalui matanya yang hitam pekat sebelum segera menghilang. Pupil hitamnya berangsur-angsur menjadi setenang sumur tua yang beriak. Jari Xiaoyan mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang, saat dia dengan lembut menghirup udara. Sebuah pil obat hijau tua yang bulat dan ramping muncul di tangannya. Aroma obat yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk menyebar saat pil obat muncul. Semangat seseorang akan menguat sedikit jika seseorang menghirupnya ke dalam tubuh mereka. Pil obat ini bernama pil pemulihan Yuan. Itu adalah sejenis obat penyembuhan. Namun, tingkatannya cukup tinggi dengan itu menjadi pil tingkat 5. Pil obat ini secara khusus digunakan untuk mengobati beberapa luka serius. Selain itu, karena efek obat yang lembut, itu tidak akan membuat kerusakan sekecil apapun di dalam tubuh seseorang. Itu benar-benar bisa disebut pil obat pamungkas untuk mengobati luka serius. Namun, karena pil obat yang cukup tinggi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Seorang ahli biasa akan kesulitan menerima perawatan seperti itu bahkan jika dia terluka parah. Beruntung Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat 6 pada saat itu. Seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Jika tidak, seseorang harus menghabiskan sedikit usaha untuk mengemis jenis pil obat ini. Xiaoyan dengan sembarangan menjentikkan pil obat ke mulutnya. Itu meleleh saat memasuki mulutnya dan berubah menjadi energi hangat yang perlahan merembes ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang 4 anggota tubuhnya dan ratusan tulang saat menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan perasaan hangat. Rasa sakit berdenyut yang telah ditularkan dari jalur qi-nya, yang awalnya terluka, telah melemah. Xiaoyan membalik tangannya sekali lagi setelah menelan pil pemulihan Yuan. Botol giok yang berisi cairan obat berwarna merah cerah muncul di tangannya. Xiaoyan membuka lengan baju di tangan kanannya dan mengungkapkannya. Awalnya, tangan ini telah retak terbuka. Namun, selama periode waktu di mana Xiaoyan dengan hati-hati pulih, tulang yang robek perlahan sembuh. Namun, hanya mengandalkan doqi untuk menjaganya tetap hangat tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembuhkannya ke kondisi sebelumnya. Seseorang juga akan membutuhkan obat langka lainnya yang dapat mengisi kembali tulang untuk melakukannya. Botol giok sedikit miring dan cairan obat berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu mengalir ke tangan kanan Xiaoyan. Saat cairan obat menyentuh tangannya, suara cici yang tidak biasa terdengar. Sudut mulut Xiaoyan juga bergerak-gerak dan panas menyebabkan seluruh tangannya tampak seolah-olah telah ditempatkan di dalam tungku. Meskipun gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari tangan Xiaoyan tidak panik. Dia tahu bahwa ini adalah kondisi normal. Dengan jentikan jarinya, sepotong batu giok muncul di tangannya sebelum dia dengan hati-hati menyebarkan cairan obat berwarna merah cerah. Akhirnya, seluruh pergelangan tangan kanannya ditutupi dengan cairan obat berwarna merah cerah. Dalam beberapa napas pendek setelah cairan obat dipisahkan, cairan itu bergerak sepanjang pori-porinya dan memasuki tubuhnya. Tulang di tangan Xiaoyan juga mengirimkan gelombang perasaan mati rasa saat ini. 9 Ganoderma Bone Mending Cream ini memang memiliki efek yang cukup bagus. Joy melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan perasaan mati rasa yang ditransmisikan dari tulangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang di tangannya sembuh dengan cepat. Perasaan lemah yang dia rasakan ketika dia mengepalkan tinjunya di masa lalu juga diam-diam mundur. Menggantinya adalah perasaan kuat. Xiaoyan hanya menghentikan tindakan tangannya setelah menunggu efek cairan obat benar-benar dilepaskan. Dia menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya,
melihat tangan kanannya yang merah dan tersenyum. Menurut kecepatan ini, kemungkinan patah tulang di lengannya akan pulih sepenuhnya setelah menerapkannya beberapa kali lagi. Saya telah memulihkan sekitar 50% hingga 60% douki di tubuh saya. Namun, jumlah douki ini sebanding dengan 70% hingga 80% dari douki saya di masa lalu. Sepertinya saya benar-benar mendapatkan manfaat luar biasa dari pertempuran besar ini. Hanya saja saya tidak yakin apakah saya akan melakukan kontak dengan penghalang kelas Do Huang setelah semua douki saya pulih. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia merasakan douki yang kuat yang mengalir di dalam jalur qi di tubuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sambil berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok muncul di tangannya. Tangan Xiao Yan yang lain menjentikkan saat tatapannya menatap tajam ke arah Glazed Lotus Core Flame. Segel api putih padat di dahinya mengeluarkan aliran panas. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara qi dan bangkit dari dalam Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat kumpulan api putih yang pekat ini. Tangannya dengan lembut mengusap segel api putih di dahinya dan merasakan suhu di dalamnya sebelum menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebutkan bahwa selama segel api masih ada, itu artinya dia masih hidup. Dari kelihatannya, situasi yang paling ditakuti Xiao Yan tidak muncul. Guru, yakinlah bahwa saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan menyelamatkan ayah dan Anda. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia berbicara di dalam hatinya. Api surgawi di kedua tangannya dengan cepat menghilang saat pikirannya bergerak. Tatapannya sekali lagi tertuju pada cincin hitam pekat itu. Cincin itu terhubung dengan roh Yao Lao dan di mana dia beristirahat di masa lalu, oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memasukinya. Namun, sekarang dia memiliki tubuh esensi dari Bone Chilling Flame, Xiao Yan juga mampu mengendalikan cincin hitam kuno ini sesuai keinginannya. Lapisan api putih pekat samar muncul di jarinya. Dia dengan lembut mengusap cincin hitam gelap, dan kekuatan spiritualnya memasuki ruang di dalam cincin tanpa halangan apapun. Ruang di dalam cincin hitam pekat ini adalah sesuatu yang bahkan cincin penyimpanan Laut Serene, tingkat tinggi di tangan Xiao Yan kesulitan membandingkannya. Tentu saja, yang paling berharga bukanlah cincin ini tetapi banyak hal yang disimpan di dalam cincin itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu bagian dalam cincin penyimpanan. Ekspresinya agak kusam. Di dalam ring penyimpanan itu semua yang telah dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Formula obat, metode qi, teknik do, dan beberapa hal aneh lainnya bertumpuk di dalamnya. Berbagai macam hal ditumpuk bersama, menyebabkan matanya bersinar. Xiao Yan secara acak membalik beberapa metode qi dan teknik do. Dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata untuk menemukan bahwa sangat sulit untuk menemukan item kelas rendah di dalamnya. Kelas terendah dari metode qi dan teknik do semuanya berada di tingkat rendah kelas Xuan. Xiao Yan benar-benar bahkan melihat beberapa metode qi kelas D dan teknik do setelah pengamatan terperinci. Namun, jelas bahwa hanya ada sedikit item dari kelas ini. Setelah dihitung, jumlah gabungan dari mereka tidak melebihi 20. Meskipun demikian, hal-hal yang disembunyikan di sini sudah menyebabkan Xiao Yan tercengang. Ini benar-benar gudang harta karun yang cukup untuk menyebabkan banyak orang berkumpul merpati. Untungnya, hanya dia sendiri yang menyadari hal ini. Jika tidak, siapapun yang memiliki begitu banyak metode qi dan teknik do kelas tinggi pasti akan mengundang kecemburuan banyak orang. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya setelah dengan kasar membalik-balik ruang. Sebuah gulungan yang benar-benar seperti batu giok dikeluarkan saat dia mundur. Tangannya memainkan gulungan hijau giok di tangannya. Setelah mengamatinya dengan kekuatan spiritual sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa ini adalah metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan yang ada di dalam tubuh Xiao Li yang ditinggalkan Yao Lao. Jika seseorang menghitung waktunya, waktu hampir habis untuk Xiao Li sejak dia menelan Life Devouring Pill sampai sekarang. Karena itu, Xiao Yan harus memaksimalkan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kemungkinan Xiao Li akan langsung mati. Saat itu, lupakan rasa sakit Xiao Yan sendiri, dia bahkan tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan kakaknya. Sampai sekarang, mereka berdua belum mengungkit masalah ini pada Xiao Ding. Ini karena mereka tahu bahwa mengingat temperamen Xiao Ding, kemungkinan besar dia akan dengan kejam menegur mereka berdua jika dia mengetahui hal-hal ini.
Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang berani dan kuat, yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak akrab, muncul di matanya, menyebabkan dia menghela nafas pelan. Anak kecil, life devouring pill, memiliki efek obat yang terlalu berlebihan. Bahkan saya kesulitan sepenuhnya menghilangkannya. Namun, tidak perlu merasa kecewa. Bukannya tidak ada solusi. Life devouring pill menggunakan kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Karena kita tidak dapat membatalkannya, kita harus meningkatkan kekuatan hidup orang yang mengonsumsi pil obat. Dengan cara ini, orang yang mengonsumsi pil obat dapat memperpanjang hidupnya untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, ini hanyalah tindakan sementara. Jika Anda ingin menghilangkannya sepenuhnya, konsumen harus melakukan terobosan ke kelas Do Huang selama sisa hidupnya. Menerobos ke kelas Do Huang benar-benar akan memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan life devouring pill. Petik 2. Tatapan Xiao Yan melihat kata-kata di gulungan itu sekali lagi sepenuhnya. Sesaat kemudian, kegembiraan melonjak di wajah Xiao Yan. Metode guru tidak terlalu rumit. Karena life devouring pill didukung oleh Livy Force, sangat mungkin untuk menggunakan pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang untuk memperpanjang umur saudara kedua. Apakah Xiao Li akan dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang hanya bisa dilihat di masa depan. Meskipun metode ini sederhana, itu termasuk masalah besar. Itu adalah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang sangat langka. Sulit untuk menemukannya. Namun, ini bukanlah hal yang terlalu sulit bagi Yao Zuze, yang terkenal di seluruh benua. TL, Zunze, sebutan hormat untuk Do Zun. Tatapan Xiao Yan bergeser perlahan. Akhirnya, itu berhenti di bagian terakhir dan jantungnya menghela nafas lega. Pil panjang umur hijau tua, pil obat tingkat 6 yang mampu meningkatkan umur seseorang hampir 10 tahun. Satu orang hanya dapat mengonsumsi satu pil seumur hidupnya. Bahan penyulingan, buah hijau tua, pati umur panjang raja, anggur 10.000 tahun. Bab 731, bentuk awal fraksi. Mata Xiao Yan perlahan menyapu bahan obat yang terekam di dalam gulungan itu. Dia mengangguk beberapa saat kemudian dan berpikir keras setelah mengembalikan gulungan itu kering. Bahan obat ini cukup langka. Sepertinya seseorang akan menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan semuanya. Tampaknya dia perlu mencari hai tua tentang masalah yang melibatkan bahan obat ini. Karena memiliki rumah lelang terbesar di Kekaisaran, secara alami memiliki toko yang sangat kaya. Meskipun ramuan obat ini jarang, namun beberapa di antaranya harus dapat dikumpulkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat memikirkan ini. Dia membalik tubuhnya dan turun dari tempat tidur batu sebelum perlahan keluar dari ruangan. Dia baru saja keluar kamar ketika seorang pelayan wanita, yang sudah lama menunggu di luar, bergegas maju. Setelah itu, dia berbicara dengan hormat, "Tuan muda ketiga, tuan muda pertama berkata untuk mengundang Anda ke ruang tamu jika Anda keluar dari kamar." Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya untuk memberhentikan pelayan wanita itu sebelum melangkah ke ruang tamu. Xiao Yan muncul di luar ruang tamu setelah sekitar 10 menit. Dia mendengar suara Xiao Ding dan Xiao Li ditransmisikan dari dalamnya. Ada juga suara seorang wanita yang tidak asing di tempat ini. Setelah mengidentifikasinya, Xiao Yan merasa jelas bahwa orang di dalamnya tampaknya adalah putri tertua Yao Ye dari keluarga kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Yan menyipitkan matanya sebelum membuka pintu untuk masuk. Xiao Ding dan Xiao Li sedang mengobrol dan tersenyum dengan Yao Ye di ruang tamu. Mereka mengangkat tatapan mereka ketika mereka mendengar suara pintu didorong, hanya untuk melihat Xiao Yan masuk. Senyuman di wajah mereka menjadi lebih padat. Tuan Xiao Yan, sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Yao Ye telah datang beberapa kali selama beberapa hari ini tapi hanya berhasil bertemu denganmu kali ini. Senyum tipis muncul di wajah cantik Yao Ye saat melihat Xiao Yan masuk. Dia berdiri dan bercanda dengan yang pertama. Xiao Yan tersenyum, matanya melakukan kontak dengan Xiao Ding dan Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan kursi di samping mereka berdua dan duduk sebelum berbicara sambil tersenyum. Bolehkah aku tahu alasan mengapa Putri Yao Ye ada di sini kali ini? Tuan Xiao Yan telah membantu keluarga kekaisaran kami menghilangkan momok. Apakah kami masih membutuhkan alasan untuk datang dan berkunjung? Mata cantik Yao Ye berhenti di Xiao Yan dan tertawa dengan cara yang agak terkendali.
Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya sebelum sedikit mengangkat pandangannya untuk menatap Yao Ye. Dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ada di sini untuk berkunjung karena luka-lukanya. Senyuman di wajah cantik Yao Ye dipertahankan untuk beberapa saat. Xiao Yan menatapnya. Akhirnya, dia hanya bisa menyebarkannya tanpa daya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan lambat. Saya mendengar bahwa Mr. Xiao Yan berencana untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran Magia. Klan Xiao Ku memiliki cukup banyak musuh. Wajar jika seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup jika saya ingin melindungi anggota klan. Xiao Yan tidak menyembunyikan masalah ini saat dia menjawab dengan lemah. Mata Yao Ye mengamati Xiao Yan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, keluarga kekaisaran kami tidak akan keberatan dengan Tuan Xiao Yan mendirikan sebuah faksi. Kami bahkan dapat membantu Anda. Namun, saya berharap masalah Mystic Cloud Sect tidak akan terjadi lagi. Petik 2. Xiao Yan menyipitkan matanya saat mendengar kesungguhan dalam kata-kata Yao Ye. Karena pihak lain telah memperjelas kata-katanya, dia juga tidak perlu lagi menghindari masalah itu. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, Putri Yao Ye, yakinlah. Xiao Yan bukanlah Yun San. Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam mencampuri klan Xiao saya, Xiao Yan akan mengingat bantuan dari keluarga kekaisaran. Petik 2. Yao Ye diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat wajah serius Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Yao Ye secara alami percaya pada karakter Tuan Xiao Yan. Sekarang Mystic Cloud Sekte telah dibubarkan, Kekaisaran Jiama juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan dari Kekaisaran Jiama. Dari kelihatannya situasi sekarang, Tuan Xiao Yan secara alami adalah pilihan terbaik. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan berkata, hal terbaik yang tidak ditentang oleh keluarga kekaisaran. Kami semua pernah bertarung di samping satu sama lain. Saya, juga, tidak ingin mengubah hubungan kita menjadi sangat kaku karena beberapa masalah. Itu tidak baik untuk siapapun. Untuk masalah pembentukan sebuah faksi, aku akan berbicara dengan Putri Yao Ye secara detail jika ada berita tentang itu di masa depan. Petik 2. Yao Ye mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan diam-diam menunggu kabar positif. Yao Ye berdiri setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan 10 kotak giok muncul di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, semua ini adalah hal-hal yang kakek buyut minta agar saya bawa. Tuan Xiao Yan, Anda sendiri adalah alkemis tingkat tinggi. Saya pikir seharusnya tidak ada banyak masalah berkaitan dengan cedera di dalam tubuh Anda. Selain itu, ramuan obat ini mungkin berguna bagi Anda. Masih ada masalah di kota kekaisaran, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Yao Ye berbalik dan perlahan pergi begitu kata-kata itu terdengar. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan mengirim Putri Yao Ye pergi dengan tatapannya sebelum dia berdiri dan datang ke sisi meja. Dia membuka kotak giok itu dan aroma obat yang kaya segera menerkam, menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Keluarga kaisar memang murah hati. Tampaknya keluarga kekaisaran tidak memiliki banyak konflik dengan masalah ini. Xiao Yan tersenyum dan berbicara saat tatapannya melirik kotak giok. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak takut dengan keluarga kekaisaran ketika membandingkan para ahli, tetapi yang terakhir masih merupakan pengontrol suatu negara yang sebenarnya. Masih agak merepotkan untuk berkonflik dengan mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki banyak kontradiksi dengan ide tersebut, tapi itu karena ada cukup banyak ahli selain Xiao Yan yang mereka takuti. Jika tidak, mereka pasti akan melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan kita. Xiao Ding tertawa kecil. Keluarga kekaisaran magia secara alami jauh lebih takut dan berhati-hati setelah masalah Mystic Cloud Sect. Xiao Yan juga sedikit tersenyum setelah mendengar percakapan kedua orang itu. Dia berkata, tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki pemikiran lain apapun yang terjadi. Dengan cara ini, kami akan menghindari banyak masalah saat membentuk faksi. Petik 2. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan lambat, untuk pembentukan faksi yang telah Anda sebutkan, saya sarankan Anda mengumpulkan beberapa klan besar di dalam kekaisaran dan asosiasi alkemis dan membentuk faksi aliansi. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan faksi berkembang pesat dalam waktu singkat.
Itu juga akan menghindari tahap awal dan langkah yang paling merepotkan. Selain itu, sekarang kami mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran, kami akan dapat menyerap darah baru dengan bakat pelatihan yang baik dari kekaisaran Jiama di masa depan. Ini adalah keuntungan besar bagi kami dalam jangka panjang. Petik 2. Tentu saja, metode Qi dan teknik Do tidak boleh kurang jika seseorang ingin merawat ahli yang termasuk dalam aliansi. Kita bisa mencoba untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa faksi besar untuk menyediakan ini bersama-sama. Petik 2. Serahkan saja hal-hal seperti metode Qi dan teknik Do padaku. Kakak, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sehubungan dengan pembentukan fraksi. Saya tidak mengkhususkan diri dalam hal-hal ini. Xiao Yan tersenyum. Setelah mendapatkan harta Han Feng dan Yao Lao satu demi satu, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk memberikan beberapa metode Qi dan teknik Do. Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, kamu anak kecil. Anda benar-benar berpikir untuk menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa sekarang, itu benar, bagaimana luka Anda? Petik 2. Aku seharusnya bisa sembuh total setelah beberapa hari. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas lega setelah mendengar ini. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertawa, aku mungkin akan pergi ke wilayah sudut hitam, begitu lukamu pulih. Bagaimanapun, gerbang Xiao di sana perlu aku kelola. Jika tidak, semua orang di gerbang Xiao akan pergi saat aku kembali lagi. Iya, dari apa yang kalian berdua katakan, bahwa gerbang Xiao memiliki beberapa individu paling segar yang disediakan Akademi Jianan. Potensi masa depannya pasti akan cukup kuat. Meskipun wilayah sudut hitam kacau, ada keuntungan yang cukup besar yang bisa didapat darinya. Jika memungkinkan untuk memperluas gerbang Xiao di masa depan dan berhasil menempati posisi tertentu dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan itu akan menjadi faksi yang menakutkan. Saat kita menunggu sampai faksi di dalam Kekaisaran Magia berkembang di masa depan dan kemudian menggabungkan keduanya, kita pasti bisa bersaing dengan faksi kelas 1 di benua Doqi. Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Siswa yang dapat lulus dari akademi dalam kebanyakan adalah orang-orang dengan bakat pelatihan yang hebat. Jika memungkinkan untuk mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka bawahan mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi kekuatan elit dengan banyak potensi. Dia tidak pernah memiliki keraguan terhadap potensi gerbang Xiao. Seorang pelayan wanita buru-buru masuk saat Xiao Yan dan kedua saudara laki-lakinya sedang berdiskusi. Dia dengan hormat berbicara dari ambang pintu, Tuan Muda Xiao Yan. Nalan Xiao Jie, nona muda, di pintu masuk utama mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan perlu bertemu denganmu. Petik 2. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Nalan Xiao Jie secara alami adalah Nalan Yanran. Mengapa dia mencarinya? Undang dia masuk. Keraguan melintas di matanya saat Xiao Yan dengan lembut memerintahkan. Hei, apakah itu Nalan Yanran? Ngomong-ngomong, aku dan kakak laki-laki belum pernah melihat orang ini yang hampir menjadi adik ipar kita. Suara Xiao Li tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat ke belakang pelayan wanita yang telah pergi. Tampaknya dia menyimpan dendam atas bagaimana Nalan Yanran membatalkan pertunangan saat itu. Dendam itu sudah diselesaikan 3 tahun lalu. Tidak perlu menyimpannya di hatimu. Xiao Ding mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tampaknya dia sangat tidak senang pada Xiao Li karena menyebutkan masalah ini di depan Xiao Yan. Xiao Li mengangkat bahunya dan berhenti berbicara. Dia bersandar di kursinya dan tatapannya dengan malas menyapu pintu masuk utama. Ketiga orang itu menunggu di aula sejenak sebelum pelayan wanita dari sebelumnya datang. Di belakangnya ada sosok anggun, sebagian terlihat. Kedua sosok itu berhenti di pintu masuk. Pelayan wanita itu membungkuk dan mundur sementara Nalan Yanran, yang tubuhnya terbungkus pakaian berwarna awan, perlahan mendekat. Tatapannya menyapu ketiga orang di ruang tamu sebelum akhirnya berhenti di Xiao Yan dengan ekspresi agak kacau. Nalan Xiao Jie, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi klan Xiao? Xiao Yan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Matanya tertunduk saat dia berbicara. Nalan Yanran menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya di hadapan sikap Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh ini. Dia akhirnya membuka mulutnya beberapa saat kemudian, guru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya.
Sampai jumpa untuk terakhir kali? Mata Xiaoyan menyipit. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan suaranya berangsur-angsur berubah menjadi padat dan dingin. Lebih baik kau tidak memberitahuku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya masih dapat menemukan semua murid Mystic Cloud Sekte meskipun mereka telah tersebar. Petik 2. Alis Nalan Yanran bertumpuk. Dia berkata, guru tidak akan melakukan hal seperti itu. Ikuti saya jika Anda ingin melihatnya. Mungkin tidak ada kesempatan di masa depan jika Anda tidak mau. Nalan Yanran tidak menunggu Xiaoyan menjawab setelah dia berbicara. Dia berbalik dan berjalan keluar dari mansion. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan mengalihkan pandangannya ke Xiaoli di samping. Dia melempar dengan tangannya dan sebuah gulungan dilemparkan ke tangan yang terakhir. Kakak kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Saya sangat berguna bagi mereka. Jangan menunda. Xiaoli terkejut saat menerima gulungan itu. Dia melihat kerlipan dalam tatapan Xiaoyan dan sepertinya telah memahami sesuatu. Dia langsung mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Xiaoyan mengucapkan beberapa kata kepada mereka berdua setelah menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoli. Dia segera mengikuti Nalan Yanran dengan langkah cepat. Kata-kata yang dia bawa menyebabkan wajahnya diam-diam menjadi sedikit suram. Apa yang dia pikirkan untuk lakukan lagi? Bab 732, Cara Berpisah. Kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebaliknya, dia terbang ke arah Mystic Cloud Mountain. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia melihat ini sebelum melanjutkan untuk mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir Nalan Yanran mungkin akan mempermainkannya. Meskipun yang terakhir juga berada di puncak kelas Dowang, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam 10 pertukaran jika mereka benar-benar bertarung. Mereka terbang di atas dataran besar seolah-olah mengejar bintang dan bulan sampai Mystic Cloud Mountain, yang menembus langit, muncul di hadapannya. Kecepatan Xiaoyan meningkat. Sesaat kemudian, dia mengikuti di belakang Nalan Yanran dan muncul di Mystic Cloud Mountain. Sosok Xiaoyan berdiri di udara. Tatapannya menyapu sekte kosong di bawah. Pada saat ini, bahkan tidak ada sedikit pun kehidupan masa lalu di Mystic Cloud Sect saat ini. Bahkan tidak setengah sosok manusia bisa dilihat saat angin musim gugur bertiup lewat. Tanah terbuka itu berantakan dan terutama tampak terpencil. Selama tatapan Xiaoyan melewati adegan ini, tatapan Nalan Yanran melihat ke bawah dengan tatapan kaget. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan segera tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan dengan tatapan marah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, apakah kamu hanya puas setelah mengubah segalanya menjadi seperti ini? Tatapan Xiaoyan terasa dingin saat dia melirik Nalan Yanran yang agak marah. Suaranya tenang saat dia berkata, apakah Anda masih akan mengatakan ini jika Anda melihat bagaimana klan Xiao saya dibunuh oleh Mystic Cloud Sect sampai tidak ada yang tersisa? Nalan Yanran berhenti dan tidak mengatakan apapun. Dia mendengar dari Yun Yun tentang betapa berdarah dan buasnya Mystic Cloud Sekte. Namun, ketika dia melihat sekte yang dulu sibuk itu menjadi sunyi, hatinya tidak terasa terlalu hebat. Murid Nalan Yanran berhenti di wajah Xiaoyan yang muda, lembut dan damai. Riak kecil muncul di matanya. Dia tampaknya menjadi jauh lebih dewasa dan lebih dingin dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Kemungkinan besar dia mengalami cukup banyak pengalaman selama 3 tahun ini. Pikiran Nalan Yanran agak linglung saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya. Dia tiba-tiba teringat masalah yang mengubah hubungan mereka berdua beberapa tahun lalu. Hari itu, dia mengandalkan kekuatan Mystic Cloud Sect untuk dengan kejam menginjak-injak harga dirinya yang tersisa karena dokinya telah menghilang. Dia masih bisa mengingat dengan jelas amarahnya dan kata-kata keji, dingin, dan naif yang dia ucapkan saat itu. Namun, kata-kata naif itu saat itu telah terwujud sepenuhnya. Kepahitan tampak keluar dari sudut mulut Nalan Yanran saat dia berpikir sampai saat ini. Dia mengejek dirinya sendiri. Sebenarnya, saat ini saya merasa sangat menyesal tentang masalah itu saat itu. Jika saya tidak pergi ke klan Xiao dengan keinginan keras, kemungkinan klan Xiao dan Mystic Cloud Sekte semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia segera melambaikan tangannya dengan gelisah dan berkata, bawalah aku untuk bertemu Yun Yun.
Masalah itu sudah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubahnya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan. Petik 2. Kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih intens saat melihat Xiaoyan seperti ini. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Ini bisa dianggap sebagai buah pahit yang dia tanam. Rasa pahit memang telah meresap jauh ke dalam hatinya sekarang setelah dia memakannya. Aku tidak berpikir untuk membuatmu melupakan masalah itu saat itu. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa saya, Nalan Yanran, memang memiliki rabun dekat seperti tikus. Mengingat situasi saat ini, saya dapat dianggap telah mencari kepahitan saya sendiri. Nalan Yanran mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. Ikuti aku. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiaoyan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan dengan cepat mengikuti. Xiaoyan mengikuti Nalan Yanran ke belakang gunung dan melewati hutan lebat di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhenti di tebing gunung yang terjal. Guru ada di atas tebing. Anda bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, guru dan saya akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Kami mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yanran menunjuk ke puncak tebing dan berbicara dengan suara lembut saat tubuhnya berhenti di depan tebing. Meninggalkan? Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, di mana? Kami masih belum tahu. Benua Doki sangat besar dan saya sudah lama berpikir untuk mengalaminya. Kali ini, saya akan menemani guru dan pergi. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertemu di masa depan. Nalan Yanran menghela nafas agak melankolis. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiaoyan sedikit serius saat dia melihat punggung Nalan Yanran. Dia mengatupkan giginya dan dengan cepat bergegas ke tebing gunung. Sesaat kemudian, dia muncul di tebing. Matanya menatap ke tepi tebing gunung yang terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Dia memiliki rambut hitam halus yang jatuh di pundaknya. Itu melayang tepat saat angin bertiup, tampak halus dan tenang. Kamu sudah sampai. Wanita itu berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela nafas setelah mendengar langkah kaki kecil itu. Anda berniat untuk meninggalkan Kekaisaran Magia? Ekspresi Xiaoyan agak jelek saat dia perlahan berjalan ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu perlahan berbalik dan menunjukkan wajah cantik itu. Dia secara alami adalah Yun Yun. Pada saat ini, matanya yang cantik melirik Xiaoyan saat dia berkata, Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya lagi dalam diriku yang tersisa. Saya telah terperangkap di dalam Kekaisaran Mama selama bertahun-tahun dan itu bagus untuk bisa pergi. Petik 2. Ada banyak ahli di benua Doki dengan bahaya yang tak tertandingi. Sebagai seorang wanita, pergi mengalaminya tidak berbeda dengan meminta untuk menderita. Kerajaan Jiama ini mungkin tidak semenarik dunia luar tapi bisa melindungimu. Xiaoyan mengatupkan giginya dan berbicara. Dia mempelajari Yun Yun. Dia memasang ekspresi putus asa di antara alisnya. Yun Yun segera mengungkapkan senyuman setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun senyumnya berumur pendek, itu menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, aku memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Do Huang. Bagaimana saya bisa menjadi wanita yang lemah bahkan tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam? Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang cerah menatap Xiaoyan saat dia berkata dengan lembut, kamu telah mengubah Mystic Cloud Sect menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa Anda melakukan ini untuk membalas dendam setelah Mystic Cloud Sect berusaha memusnahkan klan Xiao Anda. Pembubaran Mystic Cloud Sect sekarang dapat dianggap sebagai pembalasan. Aku tidak membencimu meskipun guru telah mati di tanganmu. Petik 2. Lalu kenapa kamu masih pergi? Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbicara, saat ini saya kekurangan beberapa ahli yang kuat di samping saya. Jika kamu benar-benar tidak membenciku, kamu bisa tinggal dan membantuku. Petik 2. Cahaya di pupilnya yang cerah mulai dengan saksama di Xiaoyan. Itu hanya berbalik setelah wajah yang terakhir berubah sedikit merah. Suara Yun Yun lembut saat dia berbicara, memang, aku tidak membencimu. Namun, pada akhirnya saya adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, meskipun Mystic Cloud Sect sudah tidak ada. Petik 2.
Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti maksud Yun Yun. Dia memang tidak membencinya karena telah menghancurkan Mystic Cloud Sect. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap berada di sisinya. Mengingat status dan posisi saya harus melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, Anda harus tahu bahwa meskipun saya memiliki kemampuan itu, saya tidak tega bertindak karena memang demikian, yang terbaik adalah pergi. Suara Yun Yun putus asa saat dia menjawab. Ekspresi Xiaoyan gelap. Wanita ini selalu keras kepala. Saya mendengar bahwa Anda bermaksud untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran Jiama. Apa yang telah dikumpulkan Mystic Cloud Sekte selama bertahun-tahun ada di sini. Sekarang tidak lagi berguna bagi saya. Aku akan memberikannya padamu. Yun Yun tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia perlahan melangkah maju, membawa angin yang harum. Dia segera menempatkan cincin hijau tua itu di tangan Xiaoyan. Xiaoyan memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam ke arah wanita ini yang telah meninggalkan kenangan mendalam selama pertama kali dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Haruskah kamu pergi?" Yun Yun memandang wajah muda yang lembut, tampan, dari dekat. Kelembutan muncul di matanya. Ada sedikit kelembutan dan lebih banyak kematangan di dalamnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Anak kecil, kamu benar-benar sudah dewasa. Keke, sekarang setelah Mystic Cloud Sekte telah berubah menjadi seperti ini, aku juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Mungkin saya akan kembali lagi ketika saya berhasil menyelesaikan masalah di hati saya. Pada saat itu, sepertinya saya tidak akan menolak Anda jika Anda masih ingin saya tinggal dan membantu Anda. Yun Yun perlahan mengulurkan tangan lembutnya dan dengan lembut membelai wajah Xiaoyan sambil berbicara dengan suara lembut. Wajah Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia merasakan sentuhan lembut yang ditularkan dari tangannya. Bukannya dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya ini. Kadang-kadang, saya berpikir bahwa jika Anda sedikit lebih berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancaman saya, sekarang mungkin. Yun Yun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya saat matanya berkedip. Dia memeluk pinggang halus itu dan berbisik, "Apakah kamu menyeratkan sesuatu?" Kemerahan cerah samar muncul di wajah pucat seperti salju Yun Yun setelah dipeluk dengan paksa oleh Xiaoyan. Dia dengan lembut berjuang sejenak tapi dia dipeluk lebih erat oleh Xiaoyan. Yun Yun hanya bisa melepaskan perjuangannya setelah usaha yang sia-sia untuk melepaskan diri. Dia membalik tangannya dan rompi biru tua muncul di tangannya. Dia dengan lembut menempelkan rompi itu ke dada Xiaoyan dan dengan lembut berbicara, "Ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Awalnya, itu compang camping tapi saya telah memperbaikinya dengan hati-hati. Meskipun sekarang tidak lagi berguna bagi Anda masih dapat memegangnya dengan hati-hati. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu jika kamu tidak dapat mengeluarkannya ketika aku kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan." Petik 2. Xiaoyan terkejut saat melihat rompi yang menempel di dadanya. Peristiwa di sekitarnya di masa lalu juga mulai muncul satu persatu di kepala Xiaoyan dengan cara seperti toren. Tatapannya sedikit diturunkan saat dia melihat perasaan lembut yang terkandung di matanya yang cantik bergerak. Sebuah dorongan melonjak di dalam hatinya. Dia dengan kuat memegang dagu putih salju kurus yang terakhir. Setelah itu, mulutnya tercetak di bibirnya yang lembut dan indah. Yun Yun hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan lembut setelah diam-diam diserang oleh Xiaoyan sebelum dia dihentikan. Tangannya yang halus menepuk bagian depan dadanya tetapi lembut dan lemah. Bahkan tidak ada kekuatan sedikit pun di dalamnya. "Lupakan. Bagaimanapun, saya akan pergi. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan sekali ini." Yun Yun mendesah pelan di dalam hatinya sambil menutup matanya. Mulutnya yang tertutup rapat perlahan terbuka dan membiarkan serangan mendominasi pihak lain masuk. Seorang pria dan wanita berpelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan membuat hati seseorang terasa panas membara. Tangan halus Nalan Yanran dengan lembut bersandar di dinding batu di satu sisi tebing gunung. Tatapannya rumit saat dia melihat pria dan wanita yang berpelukan di kejauhan. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan senyum melankolis saat dia diam-diam mundur.